Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Made Sukudan Karang, sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, kalau kita berbicara tentang hari besar keagamaan, baru saja kita lewati 2 hari besar keagamaan, yaitu Nyepi dan juga Idul Fitri. Nah, banyak saudara-saudara kita yang juga istilahnya mudik, pulang kampung ke luar Pulau Bali, baik itu ke Jawa atau ke Lombok dan beberapa daerah lainnya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jembrana dan antisipasi arus balik Lebaran. Sudah hadir 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Ketudarta SH. Beliau adalah Wakapolres Jembrana. Om Swastiastu, Pak Waka. Om Swastiastu. Sehat selalu ya Pak Waka. Amin. Sehat. Gimana perjalanannya dari Jembrana sampai sini? Lancarkah? Cukup. Macet tadi Pak. Cukup macet. Ini apakah ada efek karena beberapa saudara kita juga hari ini istilahnya balik lagi ke Bali seperti itu Pak? Betul sekali Pak. Ada kemungkinan juga ya beberapa. Ada banyak memang yang sebelumnya sudah mudik meninggalkan Bali, sekarang sudah kembali lagi. Ya, kembali lagi ke Bali sesuai dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Dan akan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Baik, Pak Waka, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang kriminolog Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Gede Made Suardana, SHMH. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu ya, Prof ya. Sehat, Astungkara. Beberapa hari ini kita merasakan kelengangan ya, Prof ya. Bisa dikatakan di Denpasar, Prof. Denpasar dan Singaraja agak lengang. Kalau saya sering pulang pergi gitu ya. Oke. Jadi, Tetapi ya lumayan, ini tapi sekarang udah kalau mulai. kita berbicara sehari 2 hari belakangan ini sudah mulai kelihatan. Kelihatannya. Iya, macet sudah mulai di Beringkit utamanya, Ubung gitu dan di Bedugul terutama. Iya, baik, dan yang pastinya di Denpasar juga sudah mulai aktivitasnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, dan yang pastinya kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jembrana dan antisipasi arus balik Lebaran. Nah, Pak Waka, sebelum kita ke topik kita sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, seperti apa sih situasi Kamtibmas di Jembrana, Pak? Baik, Pak Karang. Jadi kami sampaikan, laporkan untuk situasi Kamtibmas di Polres Jembrana secara umum masih kondusif, aman, kondusif, Pak. Terus, ya, bisa dikatakan ini cukup kondusif? Cukup kondusif, Pak. Baik, dan tetapi kalau kita berbicara tentang kondusivitas, apa kondusif Kamtibmas, bukan berarti ada gangguan Kamtibmas juga yang menjadi perhatian dari Polres Jembrana, Bapak? Ada, Pak. Memang gangguan Kamtibmas ya, tapi tidak terlalu signifikan lah, tidak menonjol sekali. Memang ada 1-2, ada gitu Pak. Kamtibmas yang terjadi selama operasi ketupat Lebaran kemarin, Pak, yang berakhir tanggal 8 kemarin, Pak. Tanggal 8 kemarin. Jadi bisa dikatakan ini walaupun kalau kita berbicara tentang arus balik saudara-saudara kita yang akan kembali ke Bali ini sendiri juga pasti ada sistemnya seperti apa nantinya untuk mengantisipasi agar mereka juga lancar sampai ke tempat tujuan, sampai di Bali, bisa dikatakan demikian. Nanti kita akan bahas Pak Waka. Pemirsa, jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kami masih akan kembali dengan informasi atau dialog situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jembrana dan antisipasi arus balik Lebaran. Dan di sesi berikutnya kami pun akan mengajak Anda, silakan Anda bisa menghubungi kami berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jembrana dan antisipasi arus balik Lebaran. Masih bersama Wakapolres Jembrana, Pak Kompol Ketudarta, dan juga seorang kriminolog Universitas Udayana, Profesor Gede Made Suardana tentunya. Baik, Pak Waka, kalau kita berbicara tentang di awal saya sempat mengatakan bahwa ini ada 2 momen yang sangat luar biasa sekali dalam agenda yang hampir berbarengan, hampir bersisian seperti itu. Seperti apa refleksi Nyepi berbarengan dengan hari Idul Fitri di kawasan atau daerah hukum Polres Jembrana ini sendiri, Pak Waka? Baik,
Jadi saya laporkan untuk kegiatan kemarin Hari Raya Nyepi berbarengan dengan liburan Lebaran kemarin ya cukup crowded Pak, karena momennya sama Pak. Yeah. Ya. Di satu sisi kita harus mengamankan perayaan Ogoh-Ogoh. Sebelum rangkaian itu juga sebelum itu sudah kita melaksanakan pengamanan arus pemudik yang akan meninggalkan Bali. Yeah. Jadi upaya kita saat itu Pak dari kita Polres Jember masuk arahan Pak Kapolres sudah mengantisipasi sebelumnya untuk para pemudik yang akan meninggalkan Bali. Jadi sudah kita himbau lewat medsos, lewat mungkin WA yang ada. Jadi sosialisasinya lebih awal sudah diinformasikan. Ya, agar mungkin yang mudik bisa lebih awal meninggalkan Bali sebelum tanggal 28 pengelupukan. Antisipasi jangan sampai macet atau terhambat perjalanan mungkin dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Tapi dalam situasi tersebut ya karena tersebut kami juga tetap mensiagakan personil kita yang ada di lapangan untuk wilayah Jemberana dari pos Rambut Siwi sampai Gilimanuk sudah kita antisipasi. Kalau memang terjadi kemacetan ya sudah kita punya kantong-kantong parkir Pak. Yang kita masukkan mungkin kendaraan yang untuk berskala besar termasuk truk-truk kendaraan kecil bisa lewat. Nah, nanti kalau memang sudah landai baru kita buka lagi. Jadi untuk menghindari kemacetan penumpukan di jalur menuju ke Gilimanuk. Jadi sistem yang diberlakukan seperti itu, buka tutup seperti itu. Buka tutup. Kalau yang udah terbesar kita masukkan ke kantong-kantong parkir, termasuk di Cekik juga ada di Kecamatan Timbang itu di sana kita masukkan dulu truk-truk yang besar. Terus setelah itu kendaraan kecil bisa langsung melewat menuju pelabuhan. Tapi sebelumnya itu mereka masuk ke kantong parkir di terminal kargo namanya Pak. Jadi semua di sana kita tampung jadi satu dulu, melihat antrean kendaraan yang ada di kantong terminal, di Gilimanuk. Karena kita pengaturannya, kita setting anggota di pos titik-titik pintu masuk semua arahkan sampai lewat ada gang-gang itu. Nanti setelah sudah sepi masuk lagi, begitu kosong di area pelabuhan, di kantong pelabuhan, masuk lagi. Jadi mengalir Pak. Tidak ada stuck jadinya. Baik, Astung Karo ini berjalan dengan lancar akhirnya Bapak. Ketika saudara-saudara kita akan merayakan hari besar keagamaan di daerahnya masing-masing seperti itu. Astung Karo Pak, berjalan dengan aman lancar, yang tidak ada komplain lah. Iya, komplain tidak ada. Tetapi adakah insiden-insiden yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian tentunya, masyarakat yang terlalu lama mengantri seperti itu Pak? Izin. Untuk lama antrean sih tidak terlalu Pak, karena mereka sudah antisipasi sebelumnya. Yang mungkin memudik biasanya mereka tibanya sore sampai malam Pak. Jadi tidak kepanasan. Itu yang menjadi mungkin tidak terlalu panjang juga antrean, karena kita setting Pak. Jadi kapal sudah kita tambah armadanya untuk penyeberangan. Yang dulu sebelum normal 40, sekarang kemarin sampai 50 kapal Pak. Kapal bantu juga percepat juga untuk. Jadi Astung Karo sudah berjalan lancar, saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri Lebaran juga aman di daerahnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi pertanyaan adalah ketika mereka akan kembali lagi ke Bali untuk memulai aktivitas sendiri. Nah, bagaimana kondisi arus balik Lebarannya sendiri, Pak? Baik, Pak. Kami jelaskan untuk arus balik kemarin dari H+1 sampai kemarin H+8. Jadi normal lancar Pak, mengalir. Tidak ada penumpuan yang signifikan Pak. Jadi kita sudah setting semua. Jadi personil kita termasuk gabungan dari TNI semua yang lain Basarnas yang membackup kita di sana. Pemeriksaan juga cukup ketat Pak. Cara pemeriksaan KTP termasuk barang-barang bawaan. Sepeda motor kita sudah jalurkan khusus, termasuk kendaraan kecil, termasuk bis-bis ataupun truk sudah kita atur sedemikian rupa, jadi semua mengalir lancar. Baik. Berarti ada rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran ini kah yang diterapkan, Pak? Untuk rekayasa yang jalur keluar saja, Pak, karena harus pemeriksaan melewati pemeriksaan KTP, Pak. Jadi satu pintu, seperti itu. Satu pintu. Jadi semua dari sana
masuk ke kantong parkir pemeriksaan dulu, setelah itu baru keluar. Jadi amin lancar semua Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan arus balik tahun lalu ini seperti apa Pak? Adakah peningkatan atau malah lebih ada angka penurunan seperti itu? Untuk arus balik sekarang termasuk arus mudik berangkat kemarin mengalami peningkatan Pak. Baik. Lumayan. Jadi sistemnya pun sudah diatur sedemikian rupa sehingga agar tidak terjadi stuck atau penumpukan ketika saudara-saudara kita kembali lagi ke Bali, arus baliknya. Seperti itu. Betul sekali Pak. Kita sudah atur setting sedemikian rupa dengan mempertebal pengamanan Pak. Jadi semua mana yang kita prioritaskan itu sudah kita setting semua jalur-jalurnya. Jadi semua pemudik yang datang ke Bali merasa aman, terlayani semua dengan baik. Baik, Prof, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakapolres Jembrana ini sendiri, situasi yang cukup kondusif, kemudian kalau kita flashback lagi, ini ketika saudara-saudara kita akan mudik, itu berjalan dengan lancar, dan kondisi arus balik Lebaran pun sudah memakai di setting dengan sistem yang diterapkan dan astungkar sampai H+1 sampai dengan H+8 pun itu berjalan dengan lancar. Seperti apa, Prof? Iya, melihat? Terima kasih, karena Bali itu sudah tidak hanya pertama kali menyelenggarakan pertama kali terjadi peristiwa yang bersamaan. Ya kalau dulu Nyepi bersama dengan Galungan, Nyepi bersama dengan Kuningan. Atau saya ulang, bukan Nyepi, Hari Raya Idul Fitri bersama dengan Galungan. Nah, Nyepi dengan Idul Fitri juga hampir bersamaan. Dulu juga sudah pernah dan saya mengalami hal itu. Artinya peristiwa yang kita pikirkan adalah ketika dia berangkat pulang, misalnya karena mudik dulu, perjalanan mudik itu sudah bagus antisipasinya dengan menginformasikan paling tidak para pemudik tanggal 25 atau 26 sudah harus pulang semua gitu. Tujuannya apa? Itu menghindari tanggal 28 karena ada ogoh-ogoh. 28 besoknya udah Nyepi. Nah kalau mereka terjebak, kan tidak mungkin mereka mudik. Saya ulang, mereka menyelenggarakan ini di Jembrana kan, padahal besoknya sudah Hari Raya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah sebelum pengerupukan pun ada tradisi melasti seperti itu. Seperti itu ya, melasti mungkin tidak menjadi hambatan dalam perjalanan mereka pulang. Nah kalau ogoh-ogoh itu kan sore berangkat pada hari itu, terus kalau pemudik juga bersamaan datang, khawatirnya juga akan menjadi hambatan di situ. Nah oleh karenanya sudah direkayasa betul itu. Sampai di situ dan mereka sudah ya lancar-lancar saja lah, Nyepi juga berjalan sesuai, walaupun ada pernik-pernik tanda petik gitu ya, mungkin dalam kegiatan Nyepi atau apa ya, hal yang biasa-biasa saja, tapi inilah letak toleransi kita beragama di Bali dan semua agama juga menikmati hal itu. Yang pertama, yang kedua terkait sekarang yang balik, balik apa istilahnya, harus balik ke Bali ya, pasti mereka akan menginformasikan di sana. Di Bali juga banyak pekerjaan yang mungkin menjanjikan supaya lebih itu akan mengajak teman-temannya ke sini. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai. Waspadanya apa? Mewaspadai adalah dengan cara operasi-operasi tadi. Misalnya dengan ya pengamanan tetap, karena identitas, KTP atau SIM atau apapun juga namanya. Yang lupa silakan. Udah ada pernyataan, yang punya keluarga silakan panggil. Nah, seperti itu kan, untuk memudahkan saja supaya mereka keinginan untuk ke Bali, entah dia bekerja atau ikut saudaranya juga mengalami hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan arus mudik, arus balik tadi. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, saya kira saya tidak ada membaca situasi yang carut marut gitu ya. Hanya kita melihat ya mungkin karena kemarin ada berita juga di TV, saya mendengar ada yang terlambat bawa KTP atau mungkin SIM-nya, atau akhirnya saudaranya yang datang ke sini sebagai jaminan mereka. Itu masih ada keleluasaan dari aparat kita, ada petugas-petugas kita di Bali. Nah, karena apa? Karena Gilimanuk itu adalah wilayah Polres Jembrana yang menjadi pintu masuk. Tidak saja ke Jembrana, tapi juga ke Singaraja gitu. Nah, oleh karena itu sudah tadi sinergitas bersama-sama, ada toleransi umat beragama, itu juga sangat mendukung sekali terjadinya arus balik yang demikian. Nah, dan tentunya kita berpesan arus balik yang bagi sudah bekerja di Bali, ayo tanamkan budaya toleransi. Bagi yang baru di sini, ya ikutilah apa dimanapun Anda berada, mengikuti hal-hal yang demikian. Gitu. Jadi Prof melihat dengan sistem yang diterapkan dari pihak kepolisian sehingga arus balik Lebaran berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, berjalan lancar seperti itu, Prof? Itu rekayasa yang baik itu. Ya,
Tidak saja dari Jembrana, mungkin Ya. kalau sekarang dari Lombok, Dari Padangbae. Padangbae, Karangasem sudah standby juga. Nah, kecuali kalau mereka yang menyeludup, ya lain lagi soalnya gitu ya. Tapi porsi-porsi dari Karangasem melalui Padangbae dan Gilimanuk melalui proses Jembrana itu sudah berjalan dengan baik. Baik. Nah, seperti apa pengawasan di pintu masuk Bali? Nanti saya akan tanyakan sama Pak Wakapolres Niki sendiri. Ya. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kaptimas Daerah Hukum Polres Jembrana dan juga antisipasi arus balik Lebaran. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti di sesi berikutnya, kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Sesaat lagi. Baik, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jembrana dan antisipasi arus balik Lebaran? Masih bersama Wakapolres Jembrana, Kompol Ketedarte dan juga Guru Besar Universitas Udayana, Profesor Gede Madiswadana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami sudah buka line di 0361894840 dan juga di 0361894841. Pak Waka, kalau dengan sistem yang diterapkan ketika arus balik Lebaran ini sendiri, seefektif apakah yang sudah dilakukan? Apakah ada evaluasi dengan sistem tersebut dan apa yang ingin goals-nya dari sistem yang diterapkan, Ika? Baik, perlu saya jelaskan di sini. Jadi sistem yang kita terapkan ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, Pak. Yeah. Kelemahan-kelemahannya sudah kita sekarang benahi, Pak. Untuk pelajar seperti itu sebelumnya mungkin terlalu kurang personil, sekarang sudah tambah personil di pos masuk pemeriksaan untuk ke Bali, Pak. Ya. Ya, baik. Seperti yang Pak Waka sampaikan ini, H+1 sampai dengan H+8 ini sendiri, ini berjalan cukup kondusif seperti itu, arus balik Lebaran ini sendiri. Puncak arus baliknya itu kapan sih, Pak? Arus balik ke Bali, Pak? Yeah. Kemarin itu H+3, H+5. Ya, itu rame-ramenya. Yeah. Kemarin banyak juga, tapi lancar mengalir. Jadi ada penambahan personil kah dari pihak kepolisian, Bapak, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu? Gini, kita cuma geser aja, Pak. Ya, sebelumnya waktu keberangkatan di sana kita pertebal, Pak. Oke. Iya, terus sekarang baliknya, jadi karena keberangkatan pemudiknya keluar Bali sepi, kita geser ke jalur para pemudik akan masuk ke Bali, setting penebalan di semua titik. Jadi seperti apa pengawasan di pintu masuk Bali di Gilimanuk itu sendiri, Pak, untuk mengantisipasi misalnya saja penduduk atau ada yang arus balik itu sendiri yang agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan, seperti itu, Pak? Baik, Pak. Jadi cara mengantisipasi, Pak, ya. Jadi kita sudah pasang CCTV semua, Pak. Di sana di pintu akan masuk Bali semua, termasuk di pos pemeriksaan semua, termasuk ada kita pakai protektor untuk mengecek barang-barang bawaan. Di pintu ada X3 juga di sana, itu mengecek di sana untuk keamanan dan mungkin membawa barang yang membahayakan masuk ke Bali, sudah kita filter di sana, Pak. Baik. Termasuk yang tidak ada identitas, kita balikkan saja. Jadi ada pelanggaran administrasi kependudukan bagi mereka yang ke Bali itu sendiri? Itulah pelanggarannya paling identitas saja, Pak. Identitas. Dan termasuk mungkin barang ada SIM-nya habis masa berlaku, tapi kita berikan imbauan, ingatkan tolong sampai di Bali segera diurus, karena ini adalah memang aturan untuk kita berkendara, harus ada SIM, harus ada STNK, termasuk identitas KTP. Jadi berarti ada penduduk yang akan masuk ke Bali tetapi tidak dilengkapi dengan administrasi kependudukan, tetap kemudian dipulangkan kembali, seperti itu, Pak? Iya, seperti itu. CB kita, Pak. Oke. Prof, apa yang sudah dilakukan dari Polres Jembrana Niki sendiri tentang pengawasan di pintu masuk Bali, sistemnya, kemudian apa yang sudah disampaikan ini sendiri, bahkan ada pendatang yang dipulang paksa balik karena tidak adanya kelengkapan administrasi kependudukan. Seperti apa, Prof, melihatnya? Ya, itu kalau itu memang sudah menjadi protap, ya, protap dari
program tetap dari kepolisian, dan Polres Jemberana dan Polres Karangasem, saya menyinggung ke situ sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Jadi saya yakin dan percaya apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Polres Jemberana sudah tepat ya, baik sistemnya, metodenya, ataupun hal-hal yang terkait dengan persoalan administrasi ya memang harus segera dipulangkan atau dibalikkan. Kenapa? Tujuannya supaya kita bukan berarti kita melarang warga negara kita masuk ke wilayah Indonesia, bukan itu. Maksudnya adalah melengkapi identitas. Tujuannya adalah besok kalau terjadi apa-apa kita mudah untuk memberikan informasi terhadap yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang mereka masuk dengan pengawasan yang boleh dikatakan ketat, baik terhadap orang maupun barang. Nah ini yang penting, karena pengalaman-pengalaman dulu kita mengacu dari pengalaman yang terdahulu gitu ya. Ada barang tidak tahu, tahu barang bahan peledak, kita tidak tahu juga. Gitu. Ini kalaupun itu sudah dilakukan ya terima kasih kepada Polres Jemberana. Yang ketiga terkait sekarang sampai dia di sini, sampai di Bali itu kan penyebarannya tidak hanya di Jemberana saja. Mungkin Jemberana sebagai tempat lewat, bisa di Tabanan juga dia berhenti, bisa juga di Denpasar, Badung, Gianyar dan sebagainya. Oleh karenanya sekarang adalah tetap saja setelah proses setelah mereka masuk ke Bali, ini juga ditindaklanjuti oleh wilayah-wilayah yang ada di mana mereka bertempat tinggal. Ya, artinya berkunjung ke Denpasar, misalnya di Denpasar lah, entah dia Pecalang, entah dia bagian kependudukan, atau mungkin wilayah kelurahan, desa dan sebagainya. Itu juga tetap diantisipasi mengenai hal-hal ini. Artinya sekali lagi bukan bermaksud untuk melarang warga negara kita masuk ke wilayah Bali, tapi tujuannya adalah menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kasus sudah terlalu banyak sering terjadi, dan ini persoalan keamanan kita bersama. Ya, kalau misalnya masyarakat yang mudik terus pulang, kalaupun ngajak teman ke sini, mereka juga nyaman, tentram, ya siapa juga yang diuntungkan, karena mereka sendiri, kita juga aman dan lain sebagainya. Ya, kalau saya membaca sebuah artikel juga yang sampai saat ini ada data yang masuk ke Bali melalui pintu masuk Bali Gilimanuk ini sendiri. Saya membaca dari data Posko ASDP dari tanggal 31 Maret sampai 5 April ini sendiri, hampir 1/4 juta orang sudah masuk ke Bali. Ini mungkin ada indikasi bertambah lagi dengan berjalannya waktu ini sendiri, Pak Waka, seperti itu? Ya, kemungkinan bisa juga, Pak. Kemungkinan seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang pengawasan di pintu, bukan hanya di pintu masuk Bali Gilimanuk saja, tetapi adakah pengawasan di pintu-pintu yang bisa menjadi akses yang tidak resmi seperti itu? Pintu masuk tikus seperti itu. Banyak yang mengatakan seperti itu, Pak. Baik, Pak. Jadi untuk kami di Polres Jemberana di Gilimanuk cuma satu pintu aja. Jadi semua yang masuk ke Bali, yang datang kapal-kapal yang merapat di Gilimanuk sudah diarahkan satu pintu semua. Tidak ada pintu yang lain. Yang mereka semua dijaga di masing-masing titik sudah. Sudah kita kerahkan semua. Termasuk sekarang pun habis kegiatan Komisi Kepulauan ini kita masih melaksanakan banyak operasi cipta kondisi, Pak. Ya. Targetnya apa, Pak? Sama, Pak. Penertiban penduduk mungkin mengantisipasi ikan peluru mendatang di sana, koordinasi tetap dengan Dukcapil di sana, TNI di sana, semua kita ASDP semua kita bersatu sana, Pak, untuk mengantisipasi hal-hal tidak kita inginkan. Jangan sampai masuk ke wilayah kita Bali nanti akan membuat masalah kan, jadi kita semua yang rugi, Pak, karena Bali adalah barometernya dunia, Pak, Indonesia nih, Pak. Kalau apapun kejadian di Bali kecil pun kadang-kadang duluan sampai gaungnya di luar negeri, Pak. Itu kita antisipasi sekali. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, ya laksanakan pengamanan di pintu-pintu masuk ke Bali, ya Astungkaro tidak terjadi hal yang kita inginkan, gitu, Pak. Ya, mungkin ini juga penerapannya ketika Bapak bertugas di bandara juga ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Apalagi di bandara ketat sekali. Tidak boleh yang salah, Pak. Di bandara itu memang harus zero kesalahan, Pak. Karena baik. Dengan penerbangan salah. Sampai saat ini pun di pintu masuk Gilimanuk ini penjagaannya juga masih tetap berlangsung, Pak. Masih tetap. Seperti kami sampaikan tadi, ada operasi cipta kondisi, anggota tetap tersetting di sana. Antisipasi mungkin
mereka yang datang ke Bali, pemudik ya, mau ke Bali untuk cari pekerjaan dan sebagainya, ya masih tetap kita lakukan pemeriksaan sampai sekarang. Nanti untuk pelaksanaan Cipta Unsur nanti menunggu perintah dari Kapolres lebih lanjut. Ya, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang case atau kasus laka lantas selama arus balik mudik Lebaran ini sendiri, seperti apa, Pak? Untuk arus laka lantas, Pak, ya, kecelakaan laka lantas ya, yang terjadi memang menurun, Pak, dari tahun sebelumnya. Langsung karo ya. Karena apa? Karena itulah kita setting personil di masing-masing pos pengamanan sepanjang jalur dari dari Denpasar ke Gilimanuk. Memang pun ada 1-2, tapi tidak dari lebih banyak di tahun sebelumnya. Sudah mengalami penurunan, Pak. Jadi ada mungkin upaya-upaya dari pihak Polres Jembrana pun untuk memberikan edukasi, sosialisasi, himbauan kepada para pengendara seperti itu? Seperti apa, Pak? Betul, Pak. Kita berikan sosialisasi lewat medsos juga, Pak. Lewat anak-anak muda, mungkin ada lewat WA diinfokan sepanjang jalur menuju Gilimanuk ada banyak jalan berlubang. Nah, itu antisipasi, khususnya kadang-kadang sepeda motor yang sering kejarnya OC, Pak. Kontrol, Pak. Jadi karena jalan berlubang, begitu dia melihat kaget, langsung jatuh dia. Baik. Apalagi malam, Pak. Ya kekurangannya mungkin masalah lampu penerangan jalan. Penerangan, kemudian infrastruktur yang mesti diperbaiki seperti itu, Pak. Ya, betul. Ada titik-titik tertentu yang menjadi perhatian dari pihak Polres Jembrana Niki sendiri untuk memberikan himbauan sosialisasi bahwa ini ada beberapa daerah yang mesti diwaspadai seperti itu, Pak. Ada, Pak, dekat pokoknya di jalur ke Ramusiwi ke barat sampai di Kutatan itu masih banyak jalan yang berlubang, walaupun tidak besar-besar tapi memenuhi risiko juga, Pak, risiko untuk para pemuda yang belum tahu situasi jalan di sana, apalagi malam. Nah, ini dia mungkin kita berpikiran, banyak juga pemudik yang berpikiran ketika melakukan perjalanan sore, malam itu menghindari teriknya matahari seperti itu, dan bahkan mungkin kalau kita berbicara tentang bahayanya itu sendiri lebih banyak di malam hari karena tidak mengetahui medan seperti itu, Pak. Betul, apalagi yang baru, misalnya yang baru. Melewati jalan tersebut kan kadang-kadang mungkin mengikuti mobil truk atau mobil besar di depannya, tahu-tahu dia tidak mengetahui ada jalan berlubang, hanya kaget dia itu menyebabkan terpelanting sendiri. Ya, baik. Prof, melihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Waka ini sendiri, dengan kasus laka lantas selama arus mudik ini sendiri cukup menurun, Prof. Seperti apa, Prof, melihat kewaspadaan dari masyarakat, edukasi yang sudah diberikan, sosialisasi yang sudah diberikan ini sendiri dari Bapak-Bapak Kepolisian ini sendiri, Prof? Iya, Polres Jembrana sudah melakukan hal yang boleh dikatakan memang seharusnya dilakukan, gitu ya, sudah baik, gitu ya. Artinya bahwa kecelakaan bisa ditekan, menurun. Kecelakaan biasanya kan bukan kecelakaan, ini kecelakaan tunggal, ya. Kecelakaan tunggal yang disebabkan out of control. Tadi sudah disampaikan peristiwanya mereka jatuh sendiri karena kondisi keadaan jalan yang kurang stabil. Nah, ini perlu dari informasi yang diberikan oleh Wakapolres, yang disampaikan kami pada hari ini juga di Bali TV, ya tentunya pemerintah Kabupaten Jembrana ya harus sigap sekarang, memulai ya menghindari menutup jalan yang berlubang, dan situasi-situasi demi keamanan dan kelancaran semua gitu. Jangan sampai menunggu peristiwa banyak ada korban terus baru kita bertindak. Ini hal yang sebaliknya lah. Dari informasinya sudah disampaikan, disebabkan karena ini jatuhnya karena ada lubang gini ya. Pemerintah kabupaten harus segera juga sigap lah ada persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang sering saya katakan, ada sinergitas, ada harmonisasi di antara aparat keamanan dan juga pemerintah adalah juga bagian dari pelaksanaan tugas kenyamanan dan keamanan gitu ya. Oleh karenanya ya meminta kepada aparat saja, pada para aparat saja, tetapi juga meminta kepada pemerintah kabupaten untuk segera ya introspeksi masing-masing lah. Artinya ada jalan yang rusak segera dipenuhi, karena itu kan jalan tetap saja akan dipakai. Baik. Nah, karenanya sekarang yang perlu dicermati adalah
Itu tadi saya katakan. Kalau itu sudah diperbaiki, niscaya semua akan berjalan dengan lancar dan baik. Bukannya ada jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, Prof melihatnya? Ya, kalau itu dipakai, kalau kita hubungkan dengan kebijakan dari pusat ya, Niki kalau sendiri, itu dipakai ukuran, ya menunggu lagi ada APBN yang mana, APBD yang mana, hanya menghindari lubang-lubang kecil itu mestinya pemerintah daerah kabupaten itu juga harus sigap terhadap persoalan-persoalan yang demikian. Dan menunggu ini jalan ini kan jalan nasional, jalan pemerintah pusat punya, tunggu dari APBD. Ya banyaklah korban lah jadinya itu. Maksudnya ini yang saya katakan kesigapan. Tidak ada salahnya kalau pemerintah bisa membantu nasional, kan baik sekali. Menunggu hasil dari pusat. Kesigapan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sepertinya. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi di sesi berikutnya. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jemberana antisipasi arus balik Lebaran. Kami akan hadir sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Jemberana dan antisipasi arus balik Lebaran. Tadi kita dengarkan sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jemberana tentunya untuk memberikan rasa aman, nyaman saudara-saudara kita yang akan kembali lagi ke Bali. Dan mungkin seperti disampaikan oleh Pak Wakapolres nih, H+1 sampai dengan H+8 pun sudah berjalan dengan lancar. Sampai hari ini pun masih dilakukan penjagaan, pengawasan di pintu masuk Gilimanuk ini sendiri, Pak Waka. Ini sistem yang dilakukan akan tetap konsisten atau akan ada perubahankah, Pak, dengan seiring berjalannya waktu niki sendiri, Pak? Untuk sistem pengamanan tetap, Pak, cek kita setiap pemudik yang saudara kita yang mau datang kembali dari melaksanakan mudik Lebaran. Sudah tetap kita laksanakan. Kenapa? Untuk antisipasi hal yang tidak kita inginkan, Pak. Kita jangan longgar, tidak boleh. Sebenarnya pemeriksaan jangan sampai kendor. Laksanakan dengan benar-benar sesuai dengan SOP yang ada. Baik, dari saudara-saudara kita yang sudah masuk Bali melalui pintu Gilimanuk, kita mengetahui akan tersebar di 9 kabupaten kota ini sendiri. Dan bagaimana dengan pengawasan, pengamanan untuk masyarakat Jemberana sendiri, Pak, nantinya setelah arus balik Lebaran ini sendiri, Pak? Untuk pengamanan masyarakat Jemberana, tetap kita kan masih ada personel lain. Memang ada kegiatan keagamaan dan sebagainya, tetap diawaki oleh masing-masing. Jadi pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan juga, Pak. Tetap, Pak. Personil yang kita libatkan di sana, kalau memang sudah mulai penurunan, kita akan tarik sebagian. Baik. Ya, mungkin yang mengawaki nanti dari Polsek Gilimanuk, sama mungkin dari TNI, SDP, sama Capil, tetap. Ada peningkatan nggak, Pak, pelayanannya untuk masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Jemberana ini sendiri, Pak, setelah arus balik Lebaran ini sendiri? Untuk administrasinya, untuk di Polresnya. Kegiatan di Polres tetap berlangsung seperti biasa, Pak. Mungkin pelayanan, SIM, SKCK, dan kegiatan mungkin ada pelaporan, ya tetap kita melaksanakan seperti biasa. Cuman ya kemarin karena ada memang perlu penambahan jumlah personil, mungkin yang personil yang mana kita geser dulu untuk melaksanakan kegiatan pengamanan khusus dari penambahan personil di Gilimanuk. Baik. Jadi sekarang mungkin sudah mulai landai, pelan-pelan kita tarik untuk melaksanakan tugas seperti biasa. Baik. Jadi yang kita kedepankan nanti Polsek Gilimanuk. Ada inovasi-inovasi terbaru dari Polres Jemberana ini sendiri, Pak, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat nantinya, Pak? Ya, inovasi kita tetap, Pak. Kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jemberana. Yang mungkin kalau dari segi pelayanan mungkin ada SKCK keliling nanti kita laksanakan, termasuk juga mungkin SIM keliling. Ya, kita ada pelayanan seperti itu, Pak. Program dari pusat nasional pun seperti Jumat Curhat itu masih tetap berjalan, Pak. Jadi kita pelaksanaan itu artinya untuk menampung aspirasi
masyarakat. Mungkin ada permasalahan yang dibawa di masyarakat yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Polri di tengah-tengah masyarakat lewat Jumat Curhat, mungkin bisa kita selesaikan. Kadang-kadang mungkin orang enggan melapor ke polisi, kita jemput bola sekarang. Baik. Ya, ke masing-masing daerah, Pak Kapolres, Jumat Curhat tetap kita laksanakan, Pak. Untuk untuk ke Kamtibmas kita tetap berjalan aman kondusif. Nah, ini yang sering saya tanyakan kepada setiap bintang tamu yang hadir pada dialog Halo Kamtibmas ini sendiri. Nah, Jumat Curhat itu masyarakat akan diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya, misal apakah itu kritikannya juga, kemudian masukannya juga, apa yang jadi masalah di masyarakat. Paling banyak apa sih Pak yang dicurhatin masyarakat Jembrana niki sendiri, Pak? Masyarakat Jembrana pada umumnya karena mereka kegiatannya bertani atau mungkin nelayan, mungkin ya di kampung-kampung itu mungkin keengganan mereka, mungkin ada permasalahan di dalam rumah tangga, mungkin di sosial di bawah, kemudian apa itu ya itu kita tetap kita tampung, nanti kita bicarakan dengan memang unit siapa yang memang membidangi masalah itu. Karena di desa itu kan sudah ada Babin Kamtibmas, Babinsa. Mereka lah yang pertama dulu. Jadi peran Babin Kamtibmas ini sendiri sebagai ujung tombaknya? Ujung tombaknya, Pak. Itu yang kita kedepankan. Mungkin apapun program-program pemerintah yang belum mungkin masyarakat pahami, dari Babin lah sama Babinsa inilah yang berperan di sana. Untuk memberikan solusi, kalau emang mentok baru kita pimpinan Polres ya langsung mungkin mencarikan solusi bagaimana koordinasi dengan instansi apa yang membidangi permasalahan tersebut. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah kita miliki dengan Pergub Bali 26 2020 tentang si Pandu Beradat ini sendiri, bisa dikolaborasikan implementasinya di lapangan seperti apa, Pak? Bisa, matching sekali Pak, karena sudah di Bali kan kita kedepankan adat Pak. Kalau berkaitan dengan masalah adat, ya kita libatkan di sana untuk mencari solusi. Kadang-kadang kan permasalahan di masyarakat adat tuh sering konfliknya banyak juga yang mungkin mereka tidak terpecahkan. Nah lewat bawah lewat Babin lah yang akan menyampaikan ke pimpinan, mungkin dari pimpinan kita ke Polres itu turun ke bawah lewat Jumat Curhat. Mungkin bisa secara langsung menyampaikan aspirasi kebuntuannya di mana. Baik, dicarikan solusinya seperti itu. Prof melihat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kapolres atau maksudnya Polres Jembrana ini sendiri dari bapak-bapak kepolisian ini sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang seperti Prof sampaikan sering sekali itu menjadi tugas dari kepolisian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan dari Polres Jembrana ini sendiri untuk memberikan pelayanan. Ya, memang polisi tugasnya memberikan pelayanan, pelayanan pengamanan supaya masyarakatnya aman. Jadi segala tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam bidang pelayanan, ya memang itu harus dilakukan karena titah daripada undang-undang kepolisian itu. Nah, persoalan sekarang kalau misalnya dalam pelayanan SIM, tadi tidak ada upaya untuk melakukan pelayanan SIM keliling, SKCK. Nah, sekarang kan belum seperti yang kemarin gitu ya. Mendadak orang sekian bulan sekian harus memiliki SKCK. Nah, ini sampai berjubel-jubel gitu. Tapi sekarang kan sudah bertahap mereka bisa melakukan. Tapi pelayanan yang lainnya adalah Jumat Curhat. Nah, itu artinya di semua Polres melakukan hal itu. Nah, Jembrana mungkin sama metodenya dengan Polres-Polres yang lain. Ya ini memang menampung aspirasi masyarakat. Yang mungkin malu dia datang ke kepolisian atau ke kantor, dia di dalam masyarakat itu sendiri. Nah mungkin dengan metode-metode seni menyampaikan itu. Dengan kearifan lokal seperti itu. Yang menyampaikan. Itu hal yang bagus, yang tidak dimiliki mungkin tempat lain. Ya. Karena di Bali kan keunikannya macam-macam. Jadi metode apa yang digunakan supaya menyentuh kearifan lokal masyarakat. Dan dengan cara mengepung misalnya istilahnya yang kemarin yang sering digunakan itu salah satu cara juga untuk menyampaikan bagaimana polisi ini dicintai oleh rakyat. Ya, rakyat juga mempercayai apa yang dilakukan oleh polisian. Nah, ini yang kita harapkan di dalam pelaksanaan dari pelayanan yang diberikan oleh kepolisian. Tadi sudah SIM ini sudah. Nah, penanganan kasus-kasus juga. Ya tentunya
timbal baliknya harus cepat. Cepat artinya ketika ada laporan segera lanjuti, tentu sudah berlaku. Saya kemarin mendengar ada kasus orang yang ditemukan mayat di pinggir pantai, dan itu sudah ditemukan oleh keluarganya, sudah identifikasi cepat. Jadi cepat, selain di Polres Jemberana, juga Polseknya, juga Polsek Jemberana, termasuk juga dibawa ke rumah sakit, identitas, dan pada akhirnya ditemukan keluarganya sudah mengambil itu. Nah, artinya ini kesigapan pelayanan yang begitu cepat menemukan. Kalau ada laporan begini, segera Polres Jemberana telah melakukan hal itu. Dan itu patut dijunjung jempol gitu untuk melakukan hal itu. Hal yang lain adalah sekarang kan perlu adanya sinergitas di antara polres-polres yang ada. Ya, karena di Jemberana Polresnya tidak hanya meliputi wilayah Jemberana dan Buleleng. Nah, ini perlu. Di Buleleng banyak ada kasus-kasus, ada pelabuhan-pelabuhan tikus. Nah, itu kan urusan Buleleng. Nanti kalau misalnya kita lagi berbicara dengan Pak Kapolres Buleleng, ya bagus sekali kita. Artinya semua ini bersamaan. Kalau di sini ada informasi, di sana menginformasikan, akhirnya sudah. Syukur-syukur sekarang dalam proses arus balik itu Jemberana memang sudah ketat memperlakukan. Tidak ada lagi pelabuhan-pelabuhan tikus yang bisa mencoba untuk bisa masuk ke Jemberana melalui penyelundupan. Karena apa? Ya sekarang transportasi sudah lancar, yang kedua mungkin tidak begitu mahal, dan yang ketiga perlu kenyamanan dan keamanan. Itu yang sudah dirasakan oleh masyarakat untuk mempercayai progres daripada kepolisian itu sendiri. Ya, kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi ini sendiri dengan peran dari Babin Kamtibmas, kemudian juga implementasi Pergub Bali 26 tahun 2020 tentang si pandu beradat, ini juga sangat memberikan sinergitas juga dengan pihak kepolisian untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Prof melihatnya? Ya, khusus untuk peran Babin Kamtibmas, itu istilahnya yang sering kami sampaikan dalam setiap pertemuan adalah jarum jatuh pun Babin Kamtibmas harus tahu gitu, harus bisa mendengar. Ada mata telinga ada di Babin Kamtibmas. Jadi ketika dia berusaha di desa itu dan juga memperlakukan banjar, apa istilahnya, banjar polisi banjar gitu ya, polisi banjar itu juga sama fungsinya. Jadi mau membantu Babin Kamtibmas, karena Babin Kamtibmas ketahui satu desa itu kan tidak mungkin sendirian kan. Nah, inilah pentingnya juga ada polisi banjar yang tujuannya juga untuk bagaimana backup tugas-tugas itu. Kenapa ada Babin Kamtibmas kami sampaikan sebagai ujung tombak, karena apapun yang terjadi peristiwa di situ, walaupun tidak bisa menangani sendiri, dia segera melaporkan pada pimpinan, pada atasannya. Entah di Polsek ataupun di Polres, sehingga segala sesuatunya bisa segera teratasi. Jadi masyarakat juga merasa, oh betul-betul kami melaporkan begini, tiba-tiba belum seberapa menit udah ada tanggapan gitu. Itu cukup bagus. Daripada dibiarkan berlarut-larut, dan kepercayaan hilang. Kalau kepercayaan hilang, berarti dia akan anarkis, jadinya macam-macam. Yang dia ketidakpercayaan menimbulkan bisa anarkis, bisa macam-macam. Nah, oleh karenanya ini sudah apa yang dilakukan selama ini oleh Polres Jemberana sudah oleh masyarakat diakui sebagai satu bentuk quick respon yang cepat gitu. Baik. Pak Waka, kita bisa dikatakan ini ketika kita sudah melewati Hari Besar Keagamaan 2, Hari Besar Keagamaan, kemudian masyarakat akan kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Kemudian dari pihak kepolisian pun, khususnya di Polres Jemberana ini sendiri, tetap memberikan, dalam artian memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat ini sendiri untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya, seperti sehari-hari ini sendiri. Tentunya ada himbauan kepada masyarakat untuk kondusifnya Kamtibmas di wilayah hukum Polres Jemberana ini sendiri, Pak Waka. Baik, Pak Sarangjadi, perlu saya sampaikan untuk sekarang sudah masyarakat sudah kembali melaksanakan aktivitas, ya sudah pulang balik dari mudik ya. Jadi tetap himbauan-himbauan itu tetap kita laksanakan dengan jalan apa. Itu ada kita namanya
tertib penitipan penduduk pendatang. Baik. Kita koordinasi dengan Capil, semua termasuk klien-klien di sana, desa di mana akan kita laksanakan kegiatan tersebut untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga atau ada warga yang tidak mempunyai identitas. Baik. Ya seperti itu. Dan sebelumnya juga perlu saya laporkan setelah kegiatan kemarin ya untuk operasi ketupat selesai karena melihat kita di terminal kargo kotor Pak ya, jadi kita bersindikas dengan semua ASDP, semua pengelola di sana melakukan bersih-bersih Pak. Kita menjaga namanya lingkungan tetap asli bersih Pak. Nah, saya pimpin langsung perintah Pak Kapolres waktu itu. Ya, Astung Karo berjalan dengan cepat sigap jadi bersih kembali seperti semula. Ya, karena kita mempunyai konsep Trihita Karana ke depan. Kan saya ingatkan kepada personil kita di lapangan, jaga hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Tetap itu, karena apapun, karena itu adalah bagian dari apa yang harus kita laksanakan di bumi Bali ini. Biar semua ajeng, biar semua merasa nyaman. Tidak hanya kita baru selesai kegiatan, kita mengontrol lingkungan kita. Baik. Itu tidak bagus. Itu saya tekankan. Akhirnya sudah terlaksana, semua berkat seperti kita yang sampaikan Pak Prof, itulah kita bangun di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi semua masyarakat, jadi tidak hanya kemana kegiatan rame-rame sekarang sampah berserakan tidak ada dihiraukan, tidak. Kita dari atas perintah pimpinan Pak Kapolres laksanakan kegiatan bersih-bersih, libatkan semua stakeholder yang ada di Gilimanuk. Astung Karo berjalan Pak. Jadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Polres Jemberana ini sendiri menjadi influence bagi masyarakat yang lainnya atau organisasi yang lainnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Polres Jemberana ini sendiri, dan bukan hanya di satu titik tetapi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Jemberana, seperti itu Pak? Betul, ke depan itu kita ajak masyarakat, lalu ini loh kamu punya lingkungan, jangan mulut kotor kita abaikan gitu. Kita sama-sama bersihkan, jalur lingkungan bersih, kita merasa aman. Nyaman seperti itu yang kita harapkan. Pak Wakat, terima kasih Pak Prof sudah sharing sore hari ini, dan yang pastinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakat ini, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jemberana ini sendiri tentunya akan memberikan rasa aman, nyaman masyarakat Jemberana untuk beraktivitas setelah mudik. Setelah mudik kemudian balik lagi ke Bali untuk memulai aktivitas seperti biasa. Terima kasih sekali lagi. Saya Made Sukenen Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.